Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Almondarinor, NIM N1D118031. Baik, saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Haluoleo, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori Sigmund Freud. Bapak psikoanalisis Sigmund Freud lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan wafat pada tanggal 23 September 1939 di London. Dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud yaitu peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya atau temuan monumental Freud. Sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Tetapi pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur kepribadian. Kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ide, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Tingkat kehidupan mental. Sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran. Yang berikutnya prasadar. Prasadar disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Yang terakhir yaitu tak sadar adalah bagian penting dalam dan dari struktur kesadaran. Menurut Freud, merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik, biasanya pada masa anak-anak, yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Yang berikutnya materi yang akan saya bawakan tentang wilayah pikiran, yaitu ide, ego, dan superego. Baik, yang pertama dulu yaitu ide. Sigmund Freud menyebut ide sebagai pusat dari seluruh energi dinamis mental seseorang. Hal yang menggerakkan ide ini adalah nafsu, keinginan, serta kebutuhan.
Apabila hal-hal itu tidak segera terpenuhi, maka akan muncul amarah hingga cemas. Ide adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari ide ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ide berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan refleks. Ide berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Ide berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Ide beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Proses prinsip kenikmatan itu diproses dengan dua cara. Yang pertama yaitu tindak refleks. Tindak refleks adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti menjelaskan. Mata dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Yang kedua yaitu proses premier. Proses premier adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan ketegangan, yang dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. Ide hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Ide tidak mampu menilai atau membedakan benar-benar salah, tidak tahu moral. Alasan inilah yang kemudian membuat ide memunculkan ego. Wilayah pikiran yang berikutnya yaitu adalah ego. Ego berkembang dari ide agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ide dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama, memiliki stimulus mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua yaitu menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk menemukan ide, karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari ide. Wilayah pikiran berikutnya yaitu superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan dan ide prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tak punya sumber energinya sendiri. Akan tetapi superego berbeda dari ego dalam satu hal penting. Superego tak punya kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realitas.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Laudel Maundarinur mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.